Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak. Ini untuk general reading bulan November 2025 ya. Berarti kita udah masuk ke ranahnya November di sini teman-teman. November berarti juga udah mulai masuk ke penghujung tahun teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries, mari kita lihat di Novembernya Aries ini seperti apa sih gitu ya. Gimanakah bulan Novembernya seorang Aries. Oke, bentar teman-teman ya. Kalau gitu langsung aja kita akan coba tarik dulu energinya para Aries di sini. November 2020. Oke, buat para Aries, di kartu yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisinya Aries di November sendiri seperti apa ya. Kalau aku lihat sih di bulan November situasinya Aries ini cukup males. Aku nggak tahu kenapa. Kamu lagi males banget rasanya, ngapa-ngapain males banget ya. Kayak nggak bertenaga gitu loh. Kalau saran aku sih di November nanti ya, biar mencegah kemalasan di sini buat para Aries. Mungkin carilah hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kamu lebih awal gitu. Jadi mumpung nih masih di akhir Oktober gitu ya, terus mungkin kamu udah lihat readingan ini, cari dari akhir Oktober ini sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kamu. Entah hobi kamu gitu ya, atau ada hal-hal lain yang kamu suka yang bisa bangkitin semangat kamu biar kamu jadi ada energinya, biar nggak malas gitu. Aku nggak tahu juga sih ya males apakah karena lagi kurang sehat atau gimana nantinya di November. Tapi juga kalau dikatakan kurang sehat dalam jangka waktu 1 bulan full, enggak mungkin juga sih gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang memang punya penyakit tertentu gitu Aries ya, yang mungkin akan ngerasa lemes, lesu sebulanan di November nantinya. Cuma kalau aku lihat sih ini lebih kepada kondisi yang kayak kurang gairah gitu loh, kurang semangat maksudnya. Kalau aku melihatnya gitu ya. Jadi mempengaruhi di sini ya. Males, ngapa-ngapain males, mau kemana-mana males gitu. Ya intinya gitu sih ya. Carilah hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kamu. Kalau bisa tuh dari jauh-jauh hari gitu ya. Di akhir Oktober udah dicari, biar di bulan Novembernya udah seger gitu, udah semangat Aries ini gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu nantinya di November? Salah satu faktornya sih tentang semangat tuh kan. Semakin semangat kamu, semakin pede kamu, semakin kamu independen, semakin kamu yakin bahwa banyak hal bisa kamu taklukkan, banyak hal bisa kamu kerjakan di November nanti, maka keadaan kamu, situasi kamu akan jauh lebih membaik gitu. Mungkin nggak akan yang terlalu malas gitu ya, bahkan di sini bisa aja kamu melawan kemalasan yang ada kayak gitu sih teman-teman ya. Tapi kalau semakin api semangat ini nggak ada ya, tambah nggak enak sih November kamu kalau aku lihatnya gitu ya. Nggak enaknya bukan dari faktor luar penyebabnya, tapi internal dari dalam dirimu sendiri karena pengaruh semangat tadi. Terus yang ketiga di sini juga pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya Aries aku lihat sih ada semacam obsesi ya, obsesi yang ingin coba Aries raih gitu. Dan di bulan November ini kamu masih akan terpengaruh dengan itu semua ya. Dulu ada obsesi yang ingin dikejar
di November masih sama ya, bahwa masih ada keinginan untuk kita kejarlah obsesi ini gitu. Dan obsesi setiap orang tentunya berbeda-beda ya, tapi Aries ini ya selain obsesi juga ambisinya besar ya. Jadi ambisi Aries itu nggak akan padam dalam sebulan 2 bulan ya. Kalau bulan kemarin ambisinya ada, bulan depan itu juga masih akan ada. Karena orangnya nggak gampang nyerah gitu teman-teman ya, masih akan kejar apa yang menjadi ambisinya. Terus yang keempat tentang harapan dan ketakutan seorang Aries ya. Harapan Aries bahwa dia akan berada dalam kondisi yang memuaskan, dalam kondisi yang enak jika berbicara soal cinta. Nggak ada yang namanya sakit hati, patah hati, kecewa ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut apapun yang kamu jalani berkaitan dengan kehidupan percintaannya kamu atau terhadap orang lain siapapun lah ya, akan bertepuk sebelah tangan gitu. Karena Aries ini paling anti dikecewakan, apalagi ya kalau di sini dia sudah berbuat lebih untuk orang lain tapi dirinya malah disepelekan ya. Hal-hal yang dilakukan hanya bertepuk sebelah tangan itu akan bikin Aries jadi bisa marah banget, bisa juga sedih banget. Makanya ini menjadi sumber ketakutan Aries gitu di Oktober lagi, belum move on Oktober ya, di November nanti gitu. Kalau di sini apapun yang udah dia lakukan dengan tulus malah disepelekan gitu ya, atau di sini nggak dipandang ya, hanya dipandang sebelah mata gitu. Terus yang kelima, next stepnya gimana kak buat Aries di November? Next stepnya sih kalau aku lihat agak slow. Biasanya Aries dalam kehidupannya terburu-buru ya, nggak sabaran. Tapi kalau di November slow. Kalau aku lihatnya kamu slow banget kehidupannya di sini. Mungkin pengaruh dari adanya situasi dan kondisi yang bikin malas ya. Ditambah lagi mungkin kalau November nanti masih musim hujan gitu ya, wah tambah males itu Aries ngapa-ngapainnya. Keluar rumah males, ngapa-ngapain males, pengaruh cuaca kak gitu. Terus juga yang keenam, soal kondisi keuangan gimana? Nah tapi malahan kamu ini meskipun males, tapi kalau aku lihat soal kondisi keuangan ini seperti lagi ada masa pemulihan di bulan Oktober ini. Oktober lagi-lagi ya, November, aduh salah sebut. Jadi setidaknya ya ada masa pemulihan soal kondisi keuangan. Ya setidaknya nggak mengecewakan. Soal kondisi keuangan kamu di November tidak akan semengecewakan di bulan sebelumnya. Ya, ada harapan di sini tentang perbaikan. Kalau aku melihatnya gitu, ada perbaikan kondisi keuangan kamu. Terus yang ketujuh, kalau percintaan gimana kak? Love life sangat agresif. Bahkan di sini ada sesuatu yang di luar kontrolnya kamu ya, jika menyangkut keinginan kamu dalam kisah cintanya kamu Aries. Contoh, kalau kamu single, kamu suka sama seseorang, di November ini kamu bisa kejar mereka sampai dapat gitu. Terus kalau kamu couple di sini ya sama pasangan, mungkin di sini agak ngebuat pasangan jadi sedikit risih Aries ini. Kenapa? Karena nyantol banget kalau aku melihatnya gitu. Dan mungkin ada posesifnya. Nah, jangan terlalu posesif ya, karena ini bisa ganggu pasangan kamu Aries. Oke. Terus yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupannya kamu di November? Salah satunya adalah untuk menjaga mood kamu ya. Karena kalau Aries udah moodian, wah emosinya nggak bagus ya. Jaga mood kamu, jaga perasaan kamu sendiri ya. Terus juga jangan cari ribut sama orang lain, karena Aries kan berani-berani aja ya kalau sama orang lain ya. Yang penting dia memperjuangkan haknya, mau ribut nggak masalah. Aries kan nggak kena takut ya di sini ya. Maksudnya sama orang lain tuh dia nggak yang apa sih, kayak nggak ada takut-takutnya gitu loh ya. Yang penting hajar. Nah ini makanya aku bilang, jaga dirimu, jangan buat masalah, jangan cari masalah. Dan mungkin di November lebih banyak tenang dan diam kali Aries ya. Diam adalah emas buat kamu di November, biar nggak banyak masalah juga datang ke kamu nyantol ke kamu. Terus yang ke-9, hasilnya gimana kak buat Aries di November? Hasilnya sih kalau aku lihat ada November kamu bagus ya, stabil, terutama untuk keuangan. Ada profit, ada uang-uang yang masuk, ini bikin kamu jadi sumringah gitu ya. Kondisi keuangan
kamu di November ini akan membuat kamu jadi tersenyum cerah ya, tersenyum cerah. Di November meskipun santai, slow, ritmenya lambat, tapi hasil memuaskan loh gitu Aries. Keren gak tuh? Kayak nggak perlu berusaha keras banget Aries ini, tapi uangnya stabil. Nah, yang paling kelihatan di situasi dan kondisi keuangan, tapi hatinya gembira gitu. Bagus deh, jadi Aries nggak terlalu buru-buru lagi kehidupannya ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di November 2025. Tuh, berpasrah ya, pasrah aja pada semesta ya, pada Tuhan hidupmu Aries. Apapun yang menjadi kecemasan kamu, tidak akan ada yang hadir dalam situasi kamu di bulan November nanti. Gak akan ada hal-hal yang istilahnya sebelumnya di sini, kalau aku bilangnya apa ya, sesuatu itu belum pasti Aries terhadap apapun yang kamu khawatirkan terutama ya. Jadi jangan terlalu banyak kekhawatiran. Terus kekhawatiran kamu itu kamu rasain banget, pikirin banget, padahal belum tentu itu akan terjadi ya. Terus selanjutnya apalagi pesannya buat Aries? Dalam mengerjakan apapun harap lebih details ya, lebih detail Aries. Biar lebih teliti, biar lebih hati-hati juga. Terus terbuka terhadap perubahan apapun yang akan terjadi ya, adaptif. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan jadilah cahaya Aries, bercahaya ya Aries ya, bercahaya di sini. Jangan kamu buat kehidupan kamu jadi suram sendiri gara-gara males tadi, gara-gara ya mendung hariku kak. Nah, jangan buat menjadi seperti itu. Mau harinya memang betulan mendung, tapi kamunya harus tetap bercahaya, oke? Bersinar itu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aries kan, untuk ini semua di bulan November, energi paling kuat ada beberapa multiple signs, bisa ada Aquarius, Virgo, dan Leo, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.